adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, amin? Keadaan baik semuanya. Kak Grace percaya bahwa satu minggu ini Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah, Kak Grace mau tanya, siapa di sepanjang minggu ini merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Angkat tangan ya. Wah, semuanya pasti merasakan kebaikan Tuhan Yesus, amin. Oleh sebab itu, kita mau menyembah Tuhan Yesus pada saat hari ini. Kita mau senangkan Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan setiap pujian kita, tepuk tangan kita, penyembahan kita. Oleh sebab itu, Kak Grace minta semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kak Grace mau mengajak kita semua nyanyi lagu pujian ini. Kita katakan kita mencinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semuanya Kak Grace minta untuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus memberi kami kesempatan untuk kami bisa memuji Tuhan lewat ibadah online kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan meninggikan nama Tuhan. Kami mau undang Tuhan Yesus hadir di ibadah online kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangan ya. Wah, semuanya kita sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Kak Grace juga senang kita memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau juga tinggal di dalam Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya senang untuk kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Puji Tuhan adik-adik. Tadi lagu kita katakan kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, sudah pasti kita juga mau bertumbuh juga di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang contoh kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Angkat tangannya dong. Nah, salah satunya apa ya? Oh iya, baca firman Tuhan. Kayaknya bukan satu deh, banyak. Satu lagi deh, apalagi ya? Berdoa setiap hari. Nah, adik-adik seperti lagu yang mau kita bawakan ini, kita mau baca firman Tuhan tiap hari dan kita juga mau berdoa setiap hari. Kita mau angkat pujian kita, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, lagu ini katakan kita harus baca kitab suci, kita harus berdoa setiap hari. Nah tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak Grace mau kita siapkan hati kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan kakaknya. Oke, semuanya bersikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Kak Grace berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pimpin pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa
mengenalkan. Tiba saatnya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa mengajarkan adik-adik untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan biarlah mereka mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan sangat mencintai kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih biarlah adik-adik yang mendengarkan duduk diam, mendengarkannya, duduk manis, dan biarlah kakak juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi kakak yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Halo, shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Senang rasanya saat ini kita kembali ketemu di ibadah online. Nah, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya atau buku catatannya ya. Kak Sri yang saat ini mau menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab. Judul firman Tuhan kali ini kita mau belajar dari teladannya Timotius. Dalam hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, ya. Bacaan firman Tuhannya ada di 2 Timotius 3 ayat 15. Yuk kita mau sama-sama baca ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ada satu ayat lagi yang bisa kita baca di Yeremia 15 ayat 16. Isinya kayak gini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Nah, adik-adik, kalau bicara tentang kesukaan atau hobi atau kesenangan gitu ya, setiap kita pasti punya kesukaannya apa. Mungkin ada yang suka sama mainan, atau suka sama makanan tertentu, atau suka sama pakaian. Jadi pakaian itu dipakai terus, sering banget dipakai gitu. Terus ada banyak hal lah yang bisa menjadi hobi kita kayak gitu. Atau suka sama satu film, atau suka sama satu tokoh karakter kayak gitu ya. Jadi banyak, kita semua pasti punya kesukaan dan itu berbeda-beda. Namun kesukaan yang kita punya itu sifatnya nggak abadi adik-adik. Maksudnya mungkin saat ini kita suka satu hal itu, tetapi belum tentu besok kita akan masih suka gitu sama hal tersebut kayak gitu. Atau contohnya misalnya saat ini lagi suka sama mainan mobil warna hijau. Nah, belum tentu besok kita masih suka mainan mobil warna hijau. Mungkin udah ganti, aku lebih suka mobil yang warna merah kayak gitu, atau dan lain sebagainya. Atau mungkin kita jadi nggak suka lagi karena kita awalnya nggak punya itu mainan gitu kan. Terus kita jadi wah pengen banget nih beli mainan, atau contohnya boneka kayak gitu. Wah pengen banget nih beli boneka itu. Terus minta sama mama. Jadi kan suka banget sama boneka itu. Terus akhirnya dibelikan. Nah, dikasih sama mama atau papa, diberilah boneka itu. Nah, setelah udah dapet bonekanya itu, wah 1-2 hari masih lah buat mainan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya suatu ketika lama-lama jadi bosen. Nah, kalau bosen berarti kita jadi nggak suka sama mainan itu lagi. Nah, jadi
kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Timotius. Nah, gimana sih Timotius bisa suka banget sama firman Tuhan? Nah, kakak mau cerita tentang ke Timotius dulu ya. Timotius itu waktu kecil ya nggak jauh beda lah ya sama kita gitu, atau sama dengan adik-adik, sama dengan kakak gitu. Jadi dia suka main, dia punya banyak temen, dia anak yang periang, bergaul sama teman-teman kayak gitu. Nah, sama dengan kita semua gitu kan. Nah, Timotius itu punya ibu namanya Ibu Yunika. Nah, dan dia punya nenek yang namanya Nenek Lois. Nah, ada yang spesial dari Ibu Yunika dan Nenek Lois ini gitu kan. Mereka berdua itu senang mengajar Timotius dalam mengenal firman Tuhan. Jadi sering banget cerita tentang firman Tuhan kepada Timotius. Jadi dari kecil si Timotius ini sudah kenal sama firman Tuhan. Sama seperti adik-adik saat ini, sering mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Nah, semakin Timotius itu beranjak dewasa, bertumbuh dewasa, Timotius semakin mengenal atau menyukai firman Tuhan. Nah, Timotius nggak pernah berhenti membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu. Kalau tadi ayat bacaan kita ada di 2 Timotius 3 ayat 15, dibilang bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi Timotius sudah kenal kitab suci dari kecil, terus dia tahu firman Tuhan itu penting banget kayak gitu. Terus firman Tuhan akan memberikan hikmat, tadi ayat itu bilang kan ya, mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius tahu benar nih gitu bahwa firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan nanti akan beri aku hikmat. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, sehingga dengan motivasi itu Timotius makin giat nih, nggak pernah berhenti dia baca firman Tuhan, dia memegang benar-benar firman Tuhan, dia menjadikan firman Tuhan itu kesukaannya dia kayak gitu. Nah, adik-adik di sini siapa yang mau kayak Timotius sangat menyukai firman Tuhan? Nah, pasti banyak dong kita semua harus menyukai firman Tuhan gitu ya. Nah, sampai suatu hari si Timotius itu bertemu sama Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini ngajarin Timotius tentang firman Tuhan semakin dalam lagi. Jadi mungkin waktu pas kecil diajarin sama mamahnya, sama Ibu Yunika dan Nenek Lois, tapi sekarang ketemu sama Bapak Paulus diajarin lebih dalam lagi dalam pengenalan. Ada banyak hal-hal baru yang Timotius dapat dari cerita-cerita firman Tuhan dari Bapak Paulus ini gitu. Nah, ternyata Timotius ini hebatnya dia juga mau belajar gitu. Dia nggak pernah males gitu. Dia malah tertarik, dia seneng dengerin cerita-cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Sampai-sampai kemanapun Paulus pergi, Timotius selalu mengikuti. Nah, Timotius nggak hanya menyukai dan mendengarkan firman Tuhan, tapi dia juga melakukannya. Bahkan sampai akhirnya Timotius juga memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Jadi Timotius nggak hanya cuma berhenti, oh ya aku suka, terus aku dengerin, terus aku melakukan, bahkan dia juga sampai dia menjadi saksi atau memberitakan firman Tuhan. Nah, hal apa aja sih Kak yang bisa kita pelajari dari teladannya Timotius ini? Di dalam dia itu menjadikan firman Tuhan itu jadi kesukaannya dia. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, ada 3 hal ya adik-adik ya. Kenapa sih kok kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita? Yang pertama alasannya, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang kita. Ada ayatnya di Mazmur 119 ayat 105. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Jadi firman adalah kata-katanya Tuhan. Kalau kita mendengar Allah berfirman, artinya ketika
kita dengerin firman Tuhan, itu kita dengerin Allah itu lagi berkata-kata atau lagi berbicara. Jadi firman Tuhan itu sungguh benar dan pasti terjadi. Oleh karenanya firman Tuhan menjadi kesukaannya kita, karena kita harusnya seneng dong ketika kita mendengarkan Tuhan itu lagi berbicara, gitu kan ya. Jadi itu alasan yang pertama, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang, dan itu sungguh benar-benar perkataannya Tuhan yang nantinya sungguh terjadi. Terus yang kedua, poinnya kedua, alasannya firman Tuhan adalah perintahnya Tuhan. Itu ada di Amsal 13 ayat 13, nanti adik-adik juga baca sendiri. Jadi penjelasannya hanya firman Tuhan yang bisa menerangi jalan kehidupan kita. Mungkin adik-adik beraktivitas nih, dari pagi bangun pagi, terus ke sekolah, terus nanti pulang sekolah mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau les-les apapun itu. Jadi dari pagi, siang, sore hingga malam lagi adik-adik tidur, nah beristirahat gitu kan, itu firman Tuhan yang bisa menerangi jalan kehidupan kita, karena firman Tuhan berisi perintah-perintahnya Tuhan. Jadi ketika kita menyimpan firman itu di dalam hati kita, kita menyukai firman Tuhan dan menyimpan dalam hati kita, kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Jadi di pikiran kita itu akan menjadi terang gitu. Tadi di poin pertama bilang firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi jalan hidup kita, kayak gitu. Jadi kalau kita punya firman Tuhan, pikiran kita jadi terang gitu ya, karena di dalam segala apapun yang kita lakukan, segala aktivitas kita ada firman Tuhan. Terus yang ketiga, yang terakhir, keuntungan orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ada ayatnya di Mazmur 1 ayat 3, nanti adik-adik juga boleh baca di situ. Jadi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan itu, maka ia akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama kayak Timotius tadi, dia nggak hanya cuman sampai mendengar atau membaca, tapi dia pun juga melakukannya, bahkan dia menjadi saksi-saksi dari firman Tuhan itu gitu ya. Jadi orang yang kesukaannya ada firman Tuhan, maka ia akan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dan keuntungan orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan dan pastinya akan memperoleh keselamatan baik ketika kita masih hidup di dunia maupun ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Jadi ada jaminan itu. Mazmur 1 ayat 3, disitulah keuntungan orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik ini mungkin akan berpikir, wah pilihan dong suka sama firman Tuhan atau enggak, sama dengan kayak suka sama warna merah atau suka sama warna hijau misalnya kayak gitu. Itu pilihan. Cuman kakak mau bilang, menyukai firman Tuhan memang betul jadi pilihan diri kita, karena kita sendiri yang melakukannya dan kita sendiri yang akan menikmati keuntungan dari pilihan kita, yaitu menyukai firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita udah belajar, kita punya pilihan, satu kesukaan yang harus kita pilih, yaitu firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Amin, kita mau sama-sama pegang itu sampai seumur hidup kita. Oke, itu aja firman yang boleh kakak bagikan. Kita mau sama-sama tutup firman Tuhan saat ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sudah belajar dari teladan Timotius Tuhan hari ini, teruslah Tuhan ajar kami untuk kami semakin menyukai firman-Mu, semakin menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, semakin rindu selalu untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukannya, dan juga kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau selesaikan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kak Grace mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kesenangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di hati kami, berbuah ya Tuhan, agar kami semuanya adik-adik dari masa kecil mereka bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, menjadi doa kami. Pertemukan kami di ibadah online selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.